Hai teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget berjudul Hereditary. Kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah tulisan yang berbunyi Ellen Cheverly meninggal karena penyakit menahun di rumah putrinya yang bernama Annie pada tanggal 3 Februari 2018, yaitu istri tercinta dari almarhum Early, ibu dari Annie Regam, dan almarhum Cars lain, yaitu nenek dari Peter Gam, Crash Gam, dan juga menantu dari Dr. Stephen Graham dan Ellen yang selamanya akan dikenang. Jenazahnya akan diperlihatkan di hari Jumat mulai jam 10 sampai jam 2 siang di rumah duka Kingston. Sedangkan pemakamannya akan dilaksanakan pada Sabtu jam 10 pagi dan dikebumikan di pemakaman Spring Blossom. Di awal cerita diperlihatkan Stephen Graham, ayah dari Peter Graham, dan Charlie Graham terlihat berusaha membangunkan mereka berdua. Dan untuk si Charlie, dia tidur di dalam loteng tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah itu mereka berdua diminta berkemas untuk menghadiri pemakaman nenek mereka yang meninggal, yaitu Ellen Tipler. Di rumah duka terlihat Kenny Graham sedang berpidato menceritakan kehidupan ibunya selama masih hidup. Setelah selesai menghadiri pemakaman, keluarga ini pun pulang kembali ke rumah mereka. Annie adalah seorang pembuat miniatur mainan dan dia selalu membuat miniatur tentang keluarganya termasuk ibunya. Saat berada di ruang kerja Annie yang akan mematikan lampu, tanpa sengaja melihat sebuah kotak milik almarhum ibunya dan segera membukanya. Tanpa disengaja, Annie menemukan sebuah buku tentang catatan spiritualisme dan Annie pun membuka buku tersebut. Di awal, Annie menemukan sebuah catatan yang bertuliskan, "Untuk putriku tersayang dan tercinta ini, maaf atas segala hal yang tidak bisa kukatakan kepadamu. Kumohon jangan benci ibu dan cobalah untuk tidak bersedih atas kematian ibu. Kau akan melihat pada akhirnya segalanya dan pengorbanan kita akan mendapatkan ganjarannya. Salam cinta, ibu." Setelah membaca tulisan tersebut, Annie langsung memasukkan buku itu ke dalam kotak kardus kembali. Namun saat ini Annie ingin meninggalkan ruangan itu dan mematikan lampu. Dia tiba-tiba melihat sosok bayangan mirip seperti ibunya berada di ruangan itu. Saat Annie menyalakan lampu kembali, bayangan itu menghilang dan dengan penuh keheranan, Annie kemudian membalikkan miniatur dirinya yang sedang menyusui. Singkat cerita, di suatu hari ketika Charlie sedang berada di sekolah, tiba-tiba ada seekor burung yang menabrak jendela kelasnya. Di siang harinya, saat Charlie menemukan burung tersebut, tiba-tiba dia memotong kepala burung itu dan kemudian melihat ada seseorang yang melambaikan tangan ke arah dirinya. Di tempat lain diperlihatkan saat Annie yang berada di rumah lantas melihat pintu kamar milik ibunya, pintunya tiba-tiba terbuka. Annie kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat sebuah gambar segitiga berada di lantai kamar ibunya. Setelah kejadian ini, Stephen, suami Annie, lantas memutuskan untuk mengunci pintu kamar almarhum. Annie kemudian pergi ke sebuah perkumpulan grup yang berisi orang-orang yang ingin berbagi tentang masalah mereka masing-masing. Tibalah giliran Annie bercerita. Dia lalu meluapkan semua masalah dirinya, baik tentang kehidupannya atau tentang ibunya yang telah meninggal. Lalu di suatu malam, anak pertama Annie yang bernama Peter mendapatkan sebuah undangan dari temannya ke sebuah pesta yang diadakan olehnya. Di sini, Peter berbohong kepada ibunya bahwa dia akan menghadiri acara
barbeque yang diadakan sekolah dan juga meminjam mobil milik ibunya. Peter lantas diizinkan oleh sang ibu, tapi dengan syarat bahwa dirinya harus mengajak serta adiknya untuk ikut bersamanya. Di luar rumah terlihat Charlie sedang menatap dengan heran seseorang yang sedang duduk di atas lingkaran sebuah api. Ibunya lalu menghampiri Charlie dan berkata bahwa dia harus ikut pergi bersama kakaknya ke pesta sekolah. Dengan merasa terpaksa, Peter kemudian pergi ke pesta temannya bersama adiknya. Di dalam pesta, tanpa sengaja Charlie memakan makanan yang terdapat kacang di dalamnya. Charlie lantas mengeluh kepada kakaknya bahwa tenggorokannya sakit dan membengkak setelah memakan makanan tadi. Ternyata Charlie alergi terhadap kacang dan makanan tadi terdapat kacang di dalamnya. Dengan cepat Peter lantas membawa adiknya masuk ke dalam mobil untuk diajak ke rumah sakit. Di dalam mobil, Charlie terlihat meronta kesakitan dan Peter kemudian memacu mobilnya dengan kencang karena khawatir dengan adiknya. Di perjalanan tiba-tiba ada sebuah rusa yang melintas di tengah jalan. Dengan cepat, Peter membelokkan mobilnya hingga ke tepi jalan. Naas bagi Charlie bersama dengan kakaknya yang membelokkan mobil, dirinya sedang mengeluarkan kepalanya dan kemudian membentur tiang listrik hingga membuat Charlie tewas seketika. Sesampainya di rumah, Peter lantas dihantui dengan rasa bersalah yang teramat dalam setelah menyebabkan adiknya meninggal dengan sangat mengenaskan. Annie kemudian merasa syok setelah mengetahui bahwa putrinya meninggal dengan kepala putus dan belum ditemukan. Singkat cerita, di suatu hari, Annie membuat sebuah miniatur atas kematian anaknya yaitu Charlie. Atas kelakuannya itu membuat Charlie marah dan dia kemudian menjawab bahwa ini adalah hal yang alami dari sebuah tragedi. Dari sini kita bisa melihat bahwa sepertinya Annie begitu sangat depresi atas kejadian-kejadian mengerikan dan membuat dirinya sedikit tidak waras. Saat Annie sedang berbelanja peralatan furnitur, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang wanita bernama Juan yang merupakan temannya dari klub bercerita yang dia ikuti. Juan mengatakan bahwa dia bisa mengambil arwah dari orang yang telah meninggal. Mendengar cerita dari Juan ini, Annie merasa aneh dan menganggap bahwa Juan ini tidak waras. Namun, Juan berusaha meyakinkan Annie hingga Annie mau ikut ke apartemen miliknya. Saat berada di dalam apartemen, terlihat Juan melakukan sebuah ritual untuk memanggil arwah cucunya guna meyakinkan Annie. Kemudian sebuah papan bergerak sendiri yang menandakan bahwa Juan berhasil memanggil cucunya. Melihat kejadian tersebut membuat Annie percaya dan bergegas pulang karena merasa ketakutan. Sampainya di rumah, Annie kemudian memikirkan tentang ritual yang tadi telah dilakukan oleh Juan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Annie mendapati di kamarnya terdapat semut yang banyak sekali. Ia lalu mengikuti semut itu dan mendapati kepala anaknya Peter yang dipenuhi dengan semut yang banyak sekali mengerubunginya. Dan seketika itu Annie lantas terbangun karena semua yang dialami tadi hanyalah sebuah mimpi. Selepas bangun dari tidurnya, Annie lalu mengajak Stephen dan Peter untuk melakukan ritual guna memanggil arwah dari Charlie. Terlihat ritual itu pun berhasil dan Charlie kemudian merasuki tubuh ibunya. Merasa aneh, Stephen lantas menyiram tubuh Annie dengan air dan arwah Charlie pun keluar dari dalam tubuh istrinya. Setelah ritual tersebut, Peter lantas selalu berhalusinasi dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya. Saat menoleh ke sebuah kaca, Peter melihat bayangan dirinya seperti tersenyum ke arahnya.
Di dalam rumah, Annie kemudian melihat sebuah buku gambar yang bergerak sendiri seperti menggambar sesuatu. Sepertinya ini adalah ulah arwah Charlie yang tempo hari mereka panggil melalui ritual. Malam harinya saat tengah tertidur, Peter kemudian melihat bayangan Charlie berada di dalam kamarnya. Tiba-tiba dia dicekik oleh seseorang dan saat terbangun, Peter lalu menuduh ibunya yang sedang mencekiknya. Annie di sini berusaha menjelaskan kepada Peter bahwa dia tak mendengar dirinya berteriak dan lantas menuju ke kamarnya. Sesuatu hal aneh kemudian terjadi di saat ini berusaha membakar sebuah buku yang ditemukan di kamar Charlie. Tiba-tiba sweater miliknya terbakar dan itu membuatnya begitu sangat keheranan. Setelah semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya ini, Annie kemudian bergegas mendatangi apartemen Juan dan dia menemukan di atas meja terdapat foto Peter yang dikelilingi lilin dan sebuah lambang segitiga, juga sebuah mainan yang dulu dibuat oleh Charlie. Di sebuah halaman sekolah, ketika Peter sedang duduk sendirian di bangku taman, tiba-tiba dia melihat Juan meneriakinya dengan kata-kata yang sangat aneh. Sepertinya kata-kata Juan ini adalah sebuah mantra untuk menyantet Peter atau mungkin sebuah ritual yang dilakukan. Di tempat yang sama saat ini, Annie masih berada di apartemen milik Juan. Dia menemukan sebuah hal aneh setelah melihat keset yang berada di sana. Annie lalu bergegas pergi ke rumahnya dan memeriksa kotak-kotak milik ibunya, lalu menemukan beberapa kaset yang bertuliskan nama-nama dari keluarganya. Setelah itu, Annie kemudian memeriksa buku-buku milik ibunya dan dia menemukan sebuah fakta bahwa buku itu adalah sebuah buku ritual. Dia di sini juga memeriksa foto-foto dan menemukan foto Juan yang sedang bersama ibunya. Setelah membaca dan melihat semua buku-buku milik ibunya, Annie lantas menyimpulkan bahwa semua ritual yang dilakukan itu adalah sebuah ritual kekayaan dan keluarganya lah yang menjadi tumbal dari ritual tersebut. Siang harinya, Stephen kemudian mendapatkan sebuah email yang mengatakan bahwa makam putrinya Charlie telah dirusak dan jasadnya dicuri. Beberapa saat kemudian, Annie lalu menemukan jasad Charlie yang telah berada di dalam loteng rumah yang dimana semasa hidup Charlie sering tertidur di sana. Di dalam loteng itu juga Annie menemukan sebuah lambang aneh yang tergambar di dinding loteng. Peter yang berada di dalam kelas tiba-tiba dirasuki oleh sebuah arwah yang membuat Peter membenturkan kepalanya di meja dan kemungkinan itu adalah arwah Charlie. Setelah kejadian itu, Peter lantas dijemput oleh ayahnya dan Annie kemudian menjelaskan Stephen tentang keberadaan jasad Charlie yang berada di dalam loteng. Mereka berdua kemudian bertengkar dan Stephen lantas menuduh Annie lah yang mencuri jasad anaknya dari makam. Annie di sini berusaha menjelaskan kepada Stephen bahwa keluarganya telah dikutuk oleh ibunya sendiri dan dia juga memperlihatkan sebuah buku milik Charlie yang terdapat gambar dari mereka sekeluarga. Annie juga mengatakan bahwa jika buku itu dibakar, maka mereka juga akan ikut terbakar. Stephen tidak percaya dengan ucapan istrinya itu dan Annie lantas melempar buku itu ke api dan Stephen kemudian terbakar hingga membuatnya tewas dan Annie pun tersenyum aneh. Peter yang telah terbangun dari pingsannya lantas turun dari kamar dan mendapati bahwa ayahnya telah tewas terbakar di dalam rumah. Peter lalu melihat seorang pria tanpa busana berada di dalam ruangan tersebut. Sesaat kemudian ibunya datang dan berusaha untuk menangkap Peter yang kemudian bersembunyi di dalam loteng. Namun Annie masih berusaha menangkap Peter dengan membenturkan kepalanya sendiri ke pintu loteng yang terkunci.
Di dalam loteng itu, Peter lantas melihat sebuah lilin yang di tengahnya terdapat foto dari dirinya. Saat Peter melihat ke atas, dia melihat seseorang yang menggorok lehernya sendiri dan ternyata itu adalah ibu sendiri. Karena ketakutan, Peter lalu melompat keluar dari jendela dan membuatnya tewas seketika. Beberapa saat kemudian, terdapat sebuah cahaya yang masuk ke dalam tubuh Peter dan Peter akhirnya hidup kembali. Peter yang terbangun lantas berjalan dan dia lalu melihat jasad ibunya terbang masuk ke dalam rumah pohon. Dia lalu ikut masuk ke dalam rumah pohon itu dan mendapati beberapa orang yang menyembah patung dengan kepala adiknya. Terlihat di dalam rumah pohon itu juga terdapat orang-orang asing yang menyembah patung Charlie tanpa menggunakan busana. Setelah itu, Peter diberi mahkota dan dinobatkan sebagai Paimon Agung, lalu film ini pun usai. Film hereditary yang berarti warisan mampu membuat ketegangan dan kengerian sepanjang film ini berlangsung. Meski film ini terasa memiliki ritme lambat, namun sudah cukup mencekam buat orang yang melihatnya. Setiap adegan tersaji begitu sangat detail, terlebih raut wajah keluarga ini yang terlihat pucat mampu menampilkan sebuah keluarga yang sedang mengalami sebuah kutukan. Film ini mirip sekali dengan film Pengabdi Setan yang tayang di negara kita. Meski ada sedikit perbedaan, namun secara keseluruhan inti ceritanya begitu sangat mirip. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.